Baik, karena waktunya sudah masuk, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa kita mulai dengan pertanyaan sebagai review materi pertemuan yang lalu. Pertanyaan pertama, apakah transfer pricing termasuk ke dalam tax evasion atau tax avoidance? Apakah transfer pricing termasuk tax avoidance atau tax evasion? Miranda, silakan. Bisa dua-duanya, Pak. Kenapa? Karena dia sifatnya netral. Dia kan sifatnya netral, jadi bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Gitu. Tergantung sama apa tuh? Tergantung sama transaksinya. Oke, tergantung sama nilai transfernya ya. Kalau wajar dia termasuk ke dalam tax avoidance yang diperbolehkan. Kalau nilainya nggak wajar itu masuk ke tax evasion. Ya, jawabannya dulu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Mungkinkah transfer pricing itu dilakukan antar perusahaan yang berada di Indonesia? Mungkinkah transfer pricing dilakukan antar perusahaan yang berada di Indonesia? Suci, silakan. Mungkin, Pak. Kenapa? Karena adanya hubungan istimewa. Lupa. Karena adanya hubungan istimewa sama penyertaan modalnya teh minimal 25%. Oke. Jawabannya benar. Tapi alasannya belum cukup ya. Tapi kita anggap benar aja. Jawabannya mungkin. Kenapa? Karena transaksi antara HO dan BO atau kantor pusat sama kantor cabang itu tidak bisa dihindari. Jadi transaksi antara HO dan BO itu tidak bisa dihindari. Dan itu kan hal yang biasa kan dilakukan antara HO dengan BO. Gitu ya. Terus alasan berikutnya mungkin juga dilakukan di dalam negeri karena perusahaan juga melakukan transfer pricing ya, sebagaimana kalian pelajari waktu di AKBI ya. Departemen A ke Departemen B kan disebutnya harga transfer atau transfer pricing. Seperti itu. Itu yang kedua.
Sekarang pertanyaan yang berikutnya, yang ketiga ya. Mungkinkah transfer pricing, oh ini, kok sama ya? Mungkinkah transfer pricing itu terjadi antar perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa? Ini yang tidak memiliki hubungan istimewa, mungkin nggak? Ririn. Tidak mungkin, Pak, soalnya kalau untuk melakukan transfer pricing itu harus mempunyai hubungan istimewa. Ya, betul ya. Tidak mungkin. Jadi kalau nggak ada hubungan istimewa, itu berarti bukan transfer pricing. Pertanyaan berikutnya, yang keempat. Bagaimana penerapan ALP untuk menangani transfer pricing yang diindikasikan melakukan tax evasion? Bagaimana penerapan ALP untuk menangani transfer pricing yang diindikasikan melakukan tax evasion? Waktu itu kita bahas ada 4 langkah ya. Dewi Indriani, silakan. Ada 4, yaitu melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding. Yang kedua yaitu menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat. Yang ketiga yaitu menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dan yang keempat yaitu mendokumentasikan setiap langkah dalam penentuan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ya, betul ya. Pertemuan lalu kita singkat jawabannya. Yang pertama perbandingannya, yang kedua pemilihan metode penentuan harga transfer, yang ketiga menetapkan, artinya menetapkan itu menghitung, dan yang keempat dokumentasi. Pertanyaan terakhir ya, yang kelima. Apa dampak dari dikoreksinya harga transfer oleh Fiskus? Apa dampak dari dikoreksinya transfer pricing oleh Fiskus? Jadi kalau diindikasikan tidak wajar, terus dikoreksi, dampaknya apa bagi wajib pajak? Misalkan yang harusnya 100 juta dikoreksi biayanya jadi 70 juta. Nah, dampaknya apa bagi si wajib pajak?
Ada yang mau? Tanti, silakan. Jadi Pak, penghasilan sebelum ini jadi Bisa coba. tadi pertanyaan gimana Pak? Boleh diulang? Dampak dari dikoreksinya transfer pricing. Gimana? Dampak dari dikoreksinya transfer pricing. Apa itu? Bagi wajib pajak. Mau jadi jawab, Cantik? Atau yang lain barangkali? Jika ada yang mau coba. Gimana? Apa dampak dari dikoreksinya transfer pricing oleh Fiskus? Tadi saya contohkan seperti misalkan yang asalnya biaya itu 100 juta, karena disebut tidak wajar, maka dikoreksi menjadi 70 juta. Nah, itu dampaknya apa buat wajib pajak? Siti Nadia, silakan. Transfer pricing itu dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan. Bukan, itu mah itunya ya, pengalihan penghasilan mah caranya ya. Kan ada banyak. Belum ya, belum. Dampak bagi wajib pajak. Yohanes. Pembetulan laporan pajak, Pak. Kenapa? Pembetulan laporan pajak. Pembetulan. Belum ya. Kenapa harus dibetulkan? Karena mungkin dia ada kurang bayar atau lebih bayar, Pak. Karena si beban biayanya dia tidak sesuai yang dilaporkannya. Belum ya. Sebenarnya Fiskus itu koreksi bukan pengen dibetulin ya. Tapi ada yang lain. Karena pembetulan itu sifatnya administrasi, sedangkan yang dibutuhkan oleh negara bukan administrasinya, tapi adalah jawabannya ya ini ya. Jawabannya adalah jumlah pajak terutangnya bertambah. Gitu. Kan asalnya tadi 100 juta ya. Dikoreksi jadi 70 juta. Dampaknya apa? Laba kan meningkat. Laba meningkat, pajak terutang juga meningkat. Begitu untuk materi pertemuan yang lalu tentang transfer pricing. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang materi
pertemuan yang lalu. Kalau nggak ada, kita masuk ke materi kita yang baru, yaitu tentang saingannya MACD ya. Saingannya MACD yaitu CFC. Dulu CFC punya orang Amerika. Sekarang CFC punya orang Indonesia. Makanya diamnya di Burma ya. Oke, tapi itu bukan yang kita bahas ya. CFC itu kan California Fried Chicken. Kalau ini CFC Control Foreign Corporate. Dan SPC atau Special Purpose Company. Gimana? Udah siap tidur? Kita mulai ya. Ini berapa halaman ya? 12, berarti sekitar 9 halamanan ya. Oke, kita mulai. Latar belakangnya, kenapa ada CFC? Pasti kenapa ada CFC gara-gara outward investment atau investasi yang dilakukan ke luar negeri. Maksudnya kita nyimpen uang di luar negeri bentuknya apa? Saham misalkan, atau investasi bentuknya modal. Ya modal itu kan salah satunya bentuknya saham gitu ya. Nah, tapi outward investment ini mengakibatkan celah untuk melakukan penghindaran pajak. Kenapa? Karena apabila kita melakukan investasi di luar negeri, kita sebut saja saham, maka kita bisa mengatur kapan dividen yang kita terima itu dikirimkan kepada kita. Kenapa? Karena dividen itu terutang pajaknya kalau sudah kita terima. Kalau kita nggak terima, kita nggak akan dipajakin. Biasanya dividen itu kan dibagikan setiap tahun. Tapi kalau kita punya saham di luar negeri, kemudian kita pengen dikasihnya 2 tahun sekali, itu memungkinkan. Kalau kita di Indonesia kan nggak mungkin. Dividen pengen dikasihnya 2 tahun sekali nggak mungkin. Kenapa? Karena semuanya sudah tercatat, semuanya sudah dilihatin oleh OJK. Jadi nggak mungkin yang namanya 2 tahun sekali. Nah kalau di luar negeri itu bisa. Makanya yang namanya penangguhan pembayaran dividen diistilahkan dengan Control Foreign Corporation. Jadi dia itu sengaja tidak dibayarkan dividennya pada waktu tertentu karena ingin tidak dipajaki. Itu CFC. Gitu. Gampang ya? Kemudian gimana dong biar Indonesia bisa memajakinya? Kan nggak kelihatan gitu ya. Jawabannya adalah Menteri Keuangan memiliki wewenang. Memiliki wewenang dengan syarat dia itu tahu kita punya saham di mana. Gitu. Jadi kalau misalkan diketahui nih
Misalkan Miranda punya saham di Wall Street gitu ya. Sahamnya Manchester misalkan. Dia punya 10% saham, dia lapor di SPT-nya di Indonesia di tahun 2019. Nah, berarti 2020 juga pasti bakalan dapat dividen. Nanti Menteri Keuangan yang menentukan. Nih, Miranda harus bayar pajak atas dividen. Gitu. Tapi masalahnya itu kalau diketahui. Kalau Miranda nggak diketahui gimana? Nah, itu masalahnya. Nah, itu ya kenapa ada CFC. Karena ada investasi internasional yang mengakibatkan adanya celah untuk menunda pembayaran dividen. Intinya itu. Kemudian kita lihat lebih lanjut tentang CFC. CFC itu adalah suatu skema penghindaran pajak dengan menunda pembayaran penghasilan yang seharusnya diterima di suatu negara. Gitu ya. Nah, misalkan nih Miranda tadi punya saham di Wall Street gitu ya, Manchester United misalkan. Miranda nggak bisa menahan diri untuk mendapatkan dividen. Karena perusahaan juga punya kebijakan, dividen pasti dibagikan di tahun berikutnya, bulan kedua misalkan. Itu nggak bisa ditahan. Tapi Miranda bisa simpan penghasilan dividennya itu di negara tax haven country. Kita udah belajar tax haven country itu kan kriterianya 2 ya. Yang pertama pajaknya tidak ada, yang kedua pajaknya lebih kecil. Begitu ya. Mudah-mudahan sih masih ingat ya. Tapi kalau lupa nggak apa-apa. Itu udah diingetin. Gitu. Nah, kalau misalkan Wall Street kan nggak mungkin ini ya, nggak mungkin nggak bagiin, pasti bagiin. Tapi sama Miranda disimpan lagi di tax haven country gitu. Gitu. Menggunakan yang namanya special purpose company. Nanti kita akan bahas itu. Nah, makanya di sini dibilangnya upaya ya. Upaya untuk mencegah wajib pajak. Kita tahu namanya upaya, kadang berhasil, kadang enggak gitu. Kayak Fahri kemarin udah upaya buat ngisi tugas ke-11, tapi gagal. Nggak tahu masalahnya apa. Sayangnya paginya nggak dicoba lagi, padahal saya tutup tadi sore 1:30, 2 pas 2:30. Begitu. Itu kan upaya. Upaya itu kadang membuahkan hasil, kadang enggak. Gitu ya. Tapi Fahri tidak berkecil hati karena Fahri yakin UAS nanti nilai 100. Jadi nggak masalah tugas 1 doang, 0,25 ya gitu. No problemo gitu ya. Begitu. Jadi upaya untuk mencegah agar tidak terjadi hal ini, yaitu menunda, yaitu dengan menetapkan saat diperolehnya dividen. Oleh siapa? Oleh Menteri Keuangan. Tapi itu juga nggak semuanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Apa aja tuh syaratnya? Ada 2. Yang pertama, harus punya penyertaan paling kecil 50%. Jadi kalau misalkan Miranda cuma punya 25%, aman. Gitu. Kenapa? Ya karena Menteri Keuangan nggak bisa menetapkan saat diperoleh dividen itu. Gitu. Atau kalau Miranda nggak bisa sendiri, dia bersama-sama. Sama, paling rendahnya 50%. Gitu. Jadi cukup. Artinya apa? Artinya Menteri Keuangan itu turun tangan kalau duitnya gede, gitulah bahasa kampungnya Maya. Kan 50% ke atas mah kan gede berarti kan? Jadi kalau cuma 5% mah receh gitu ya.
Ngapain dikejar-kejar gitu. Makanya kenapa di atas 50% baru ditetapkan oleh Menteri Keuangan, karena nilainya gede. Gitulah gampangnya mah ya. Nah, kemudian kita lanjut. Kalau misalkan kita punya dividen yang didapatkan dari luar negeri, kemudian kita harus wajib melaporkan pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian SPT tahunan badan. SPT badan itu bulan apa ya? Masih lupa nggak ya? Biasanya bulan Maret ya. Kalau bulan Februari biasanya bukan ngasih SPT ya, tapi ngasih Silver Queen biasanya. Itu buat anak SMA ya. Kalau buat anak kuliahan mah ngasihnya The Harvest ya. Tapi yang slice 25.000 meh murah gitu. Bukan yang loyangan ya, yang 350.000 bukan. Berarti kalau misalkan bulan keempat setelah bulan Maret itu bulan apa? Maret, April, Mei, Juni, Juli ya. Juli berarti ya. Berarti bulan Juli. Gitu. Itu kalau badan usahanya itu memiliki kewajiban penyampaian SPT. Tapi kalau nggak punya kewajiban menyampaikan SPT di bulan ke-7. Begitu. Emang ada yang tidak wajib menyampaikan SPT? Ya ada ya. Nah, terus gimana dengan angkanya? Ya angkanya sesuai dividen yang diterima. Nggak mungkin dikurangi atau mungkin ditambah. Seperti itu. Jadi kalau kita punya saham atau punya perusahaan di luar negeri, itu pasti dipajaki di Indonesia kalau ketahuan. Ya rumusnya ini ya, laba bersih CFC dikali persentase penyertaan pada CFC. Dan ini pasti persentase ini di atas 50%. Artinya kita itu sebagai pemilik saham mayoritas. Artinya perusahaan itu punya kita. Gitu. Misalkan Unica gitu ya. Punya official merchandise Real Madrid 60% sahamnya. Berarti kan itu perusahaan punya Unica. Gitu. Nah itu ya CFC. Jadi CFC intinya ada di penangguhan penerimaan dividen dari luar negeri dengan syarat penyertaannya lebih dari 50%. Begitu. Sekarang dividen. Kita langsung ke contoh kasus aja ya. Biar cepat. 1.
penentuan saat diperolehnya DIM dividen oleh WPDN atas penyertaan modal langsung pada BULN non-bursa terkendali langsung. Non-bursa itu artinya tidak tercatat di pasar sekundernya negara tersebut, atau di kita mah nggak tercatat di BI gitu ya. Kayak misalkan Ririn gitu ya, punya saham Cireng di Jawa Barat sebesar 70%. Itu kan tidak tercatat di BI, tapi peredaran brutonya sampai 100 miliar per bulannya. Gitu. Makanya itu dikatakan non bursa. Itu boleh? Boleh. Gitu. Itu namanya saham dengan real. Kenapa? Karena kita memilikinya langsung, kita tahu usahanya apa, kita tahu pekerjaannya bagaimana, dan lain-lain. Kalau kita beli saham di Bursa Efek kan kita nggak mentingin usahanya apa kan. Kita tinggal beli saham yang kira-kira menguntungkan buat kita. Apalagi buat kalian pemain saham yang suka trading saham, udah nggak dilihat lagi tuh perusahaannya usahanya mau di bidang apa. Mau diusaha di bidang bir, mau diusaha di bidang otomotif, telekomunikasi. Yang penting LQ45 hajar, beli, tahan sebentar, jual, gitu ya. Atau misalkan nggak mau main saham, Yohanes punya banyak komputer, bikin tambang kripto, gitu ya. Yang sekarang lagi turun. Oke. Itu namanya non bursa, ya sekali lagi. PT Reksi merupakan WPDN pada akhir tahun pajak 2018 memiliki penyertaan modal langsung sebesar 65%. Nah, ini berarti sudah termasuk ke dalam kriterianya si Menteri Keuangan untuk menetapkan, karena more than 50%. Kemudian penentuan saat diperolehnya DIM dividen adalah sebagai berikut. A. Apabila tahun pajak Abraham Ltd, perusahaan di luar negeri, 1 Januari sampai 31 Desember, dan batas waktu penyampaian SPT tahunan di negara tersebut paling lambat 31 Mei, maka akhir bulan keempat, yaitu September. Jadi pakai SPT-nya luar negeri. Nah, kalau misalkan yang tadi, ya, yang bulan Juli ini, maksudnya kalau Indonesia, kan Indonesia bulannya bulan Maret, ya. Indonesia kan bulannya bulan Maret. Jadi kita lihat SPT-an di luar negeri itu bulan apa. Kalau yang ini kan bulan Mei, katanya di Abu Dhabi. Maka kalau bulan Mei berarti bulan keempat harus dilaporkan di Indonesia. Gitu. Sekali lagi kan siap sini ngomongin waktu ya. Makanya yang dihitungin, yang ditentuin itu adalah waktunya. Jadi waktunya adalah September. Begitu. Gampang ya. Tapi kalau ternyata Abraham Ltd itu kan negara itu ada dua ya kemungkinannya. Ada yang harus lapor setiap tahun kayak di Indonesia, ada juga negara-negara yang tidak mewajibkan lapor. Kalau diwajibkan lapor berarti bulan keempat setelah masa akhir waktu batas pelaporannya. Tapi kalau nggak ada SPT-an gitu ya, nggak kayak di kita harus SPT-an setiap bulan Maret. Itu di bulan ke-7, yaitu Oktober. Begitu. Itu waktunya. Adapun perhitungannya,
Gampang ya. Tadi rumusnya tinggal berapa laba yang dia terima di perusahaan luar negeri dikalikan dengan berapa persentase yang kita miliki. Jadi 100.000 dikali 65%. Hasilnya adalah 65.000. Gitu. Maka di Indonesia harus dilaporkan sebesar 747.500.000 karena sudah dikonversi ke rupiah ya. Begitu. Itu angkanya. Silakan barangkali ada yang masih bingung atau nggak bingung sama sekali. Karena bingung itu biasanya buat yang mikir. Oke. Kita lanjut ya. Kayaknya mukanya sih udah ngantuk ya. Yuk bisa yuk, dikit lagi yuk. Ini CFC nih satu lagi ya. Wah ini mah bahasa Inggris nih. Kita harus belajar ke Yohanes nih masalah ini. Ini PT Palma Ensing Oil. Ada di Singapura. Yang memiliki penyertaan modal sebesar 75%. Saya nggak terjemahin satu-satu ya. Nanti kelihatan saya nggak bisa bahasa Inggrisnya. Ini saya artiin semuanya karena sering aja ngebahas ini gitu ya. Kemudian mencatatkan laba 750.000 di bulan Desember 2019 dilaporinnya ya. Tapi belum dideklar, itu belum disampaikan. Kita asumsikan bahwa penyampaian SPT di Singapura itu terakhir 31 Maret sama kayak di Indo. Gitu ya. Maka kapan harus dilaporinya di Indonesia? Dilaporinya di Indonesia yaitu bulan Juli ya. Tadi kita udah hitung kan 4 bulan setelah masa terakhir. How much? Wes. Ya tinggal dikaliin antara penyertaan yaitu 75% dengan net income at 2019 gitu. Nah, itu CFC. Semudah itu ya. Kenapa dari laba gitu ya? Pertanyaannya kan gitu. Ya jawabannya kan pembagian dividen itu dari laba gitu ya. Meskipun nggak ada yang nanya sih ya. Saya nanya sendiri, saya jawab sendiri. Gitu. Oke. Sekarang kita ngomongin perusahaan spesial. Perusahaan spesial yang disebut Special Purpose Company. Nah, kita lihat, tadi kita udah singgung. Meskipun Miranda punya saham di Wall Street gitu ya, karena udah nonton filmnya siapa? Yang main Titanic itu laki-laki, Leonardo DiCaprio, Wall Street. Pernah nonton nggak sih? Nontonannya ini ya, Vincenzo ya. Terus apa lagi? Entahlah, saya nggak nonton Korea ya. Ada nih, saya film bagus. Nonton Netflix dong kita ya. Biasa, kan lagi liburan, beli Netflix gitu. Apa lagi ya? Oh iya, tadi udah disinggung bahwa Wall Street itu nggak mungkin nahan-nahan pembayaran dividen kepada Miranda. Maka Miranda memberikan penghasilan dividennya itu ke
perusahaan yang dia buat khusus untuk melakukan penghindaran pajak. Makanya perusahaan ini disebut special purpose company atau perusahaan dengan tujuan tertentu. Gitu. Jadi kan spesial itu artinya tertentu gitu ya. Makanya martabak spesial itu martabak tertentu. Tertentunya apa? Pakai telur bebek. Ada 4 telur bebek gitu. Apalagi kalau belinya di Pecenongan 78 atau di martabak mertua yang lagi diskon di GrabFood gitu. Atau di Shopee Food sekarang lagi banyak diskon. Gitu. Apalagi besok malam Minggu. Biasanya jadi sesajen buat calonnya gitu ya. Biar bisa dibawa keluar. Ternyata PPKM, jadi memotoran hungkul gitu. Daripada digerebek sama satpol. Oke, lanjut ya. Nah, itu SPC, Special Purpose Company, dibikin untuk penghindaran pajak. Untuk menghindari pengenaan pajak atas keuntungan penjualan saham. Begitu. Nah, biasanya SPC itu berada di tax haven country lah. Pasti tax haven country, nggak mungkin Miranda bikin SPC tapi di Indonesia atau keneh-keneh gitu ya. Kan mau menghindari pajak judulnya juga. Makanya dibikin di perusahaan atau di negara-negara tax haven country. Gitu. Nah, yang namanya SPC juga diupayakan oleh pemerintah Indonesia agar ketahuan. Caranya gimana? Caranya adalah dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya. Cuman ini pengakuan dari dosen saya sih ya, dia itu sebagai, kita asumsikan dia sebagai penyidik pajak gitu ya, ya tukang pemeriksa pajak lah gitu. Dia sendiri mengakui gitu ya, kalau misalkan SPC itu atau SPV, ada istilahnya SPC itu Special Purpose Company atau SPV ya, Special Purpose Vehicle. Itu susah untuk dideteksi. Kenapa? Karena negaranya itu benar-benar negara yang tertutup. Kalaupun kita mau konfirmasi ke negara tersebut, maka biayanya lebih gede. Makanya harus hitung-hitungan dulu sebelum berangkat. Dosen saya pernah cerita, dia pernah ke negara X gitu ya, yang terkenal dengan kincir angin, yang dulu diindikasikan sebagai tax haven country. Dia mau mengejar sekitar 100 miliar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tersebut. Ternyata ketika dikonfirmasi ke alamat di negara X tersebut, pada saat disambangi itu hanya berupa ruko lah bahasa kitanya Maya, yang ada pelang perusahaan itu. Padahal transaksi yang masuk ke ruko tersebut yaitu 100 miliar rupiah. Gitu. Sayangnya, meskipun udah diketemukan buktinya kalau itu tuh merupakan SPV atau SPC, tetap tidak semudah itu mengambil pajaknya. Dan kalau nggak salah, hanya bisa mengambil pajaknya itu 25% sampai 50% dari yang seharusnya. Sedangkan ongkos dia bersama tim untuk pergi ke negara X itu diperkirakan sekitar 100-200 juta gitu ya. Kenapa mahal? Ya karena kan dia harus mengurus izin dan lain-lainnya. Kan dia datang sebagai
perwakilan dari negara Indonesia. Begitu. Nah, itu materi kita hari ini. Biar sedikit ya. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, sebelum kita akhiri, Ada Pak. Oh, gimana? Kan cara untuk melakukan CF ini dengan menempatkan perusahaan di tax haven country. Nah, kenapa Pak gak langsung sama induk perusahaannya? Iya, karena kayak tadi misalkan Miranda, misalkan anggaplah ya punya saham di Wall Street tadi, nama perusahaannya misalkan XLTD misalkan ya. Nah, XLTD itu kan harus bagiin dividen tuh setiap tahun. Gak mungkin dia itu tahan-tahan lagi. Kenapa? Karena udah peraturan di negara itu gak boleh tahan-tahan dividen. Harus langsung ditransfer kepada pemilik saham, yaitu Miranda. Gitu. Kata Miranda, tapi saya nggak mau nerima itu tahun ini. Saya pengennya nanti tahun depan. Nah, karena dia nggak mau nerima tahun ini, dia simpen dulu di perusahaan yang dia bikin khusus untuk menyimpan uang-uang dia di negara tax haven country. Begitu. Biar nanti pada waktunya si dividen itu ditransfer lagi ke Indonesia. Jadi buat transit aja, karena uang itu harus keluar dari perusahaan pemberi dividen. Begitu. Kayak di Indonesia ini, mereka itu wajib membayarkan dividen, kalau nggak salah itu paling telat, kalau nggak salah lupa lagi ya, 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Saya lupa lagi ya waktunya. Tapi itu ada standarnya. Nggak boleh lebih dari 6 bulan. Nggak boleh ditahan-tahan. Tapi saya lupa lagi waktu persisnya berapa bulannya. Cuman itu ada peraturannya. Gitu. Begitu. Mungkin bisa diterima kah? Atau masih bingung? Pak, makasih Pak. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita bagi-bagi poin aja. Sebenarnya saya mau bikin rangkuman ya buat materi hari ini. Tapi kayaknya lebih baik kalian yang ngerangkum aja ya. Silakan tulis nama dan NIM bagi yang mau coba merangkum materi kita hari ini tentang CFC dan SPV. Yang mau silakan tulis nama dan NIM, seperti biasa akan mendapatkan poin. Ada? Ada yang mau atau ada yang nggak mau?
Nggak ada? Kita tunggu 4 menit lagi deh. Barangkali ada yang mau. Silakan. Sampai jam 9 aja. Boleh ngobrol ya, silakan Daima di kelas ya. Boleh ngobrol sama temannya kayak di kelas biasa gitu. Aneh ya kalau di kelas offline pada ngobrol, tapi kok di kelas online jarang pada ngobrol kali, nggak pada kenal gitu sama temennya. Oke, kalau nggak ada, biar saya aja yang dapat poin. Tentang CFC, ya, itu tentang ngomongin tentang suaranya patah, Pak. Suaranya patah. Oh, gimana dong ya? Masih patah ya suara saya? Masih, Pak. Ya udah. Karena masih patah, jadi saya nggak jadi dapat poin aja. Jadi saya akhiri saja kuliah kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Kalau bisa sekarang langsung dikerjakan. Jangan dipepet-pepet gitu ya.
Tapi kalau mau dipepet juga nggak apa-apa sih. Begitu ya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Semoga tetap sehat semuanya. Katanya PPKM. Ya Pak, terima kasih Pak. PPKM darurat diperpanjang katanya 6 bulan lagi, 6 minggu lagi. Begitu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.